Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channelnya Mandro Isali Yusuf. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi anxiety ya, mengatasi kepanikan, mengatasi rasa takut dan sejenisnya ya. Jadi anxiety itu yang biasa saya jelaskan dalam video-video saya yang sebelumnya. Awal dari anxiety itu, awal dari timbulnya kecemasan itu diawali dari penyakit asam lambung ya, asam lambung yang naik. Jadi ketika asam lambung kita naik melewati katup lambung yang disebut esofagus dan naik lagi ke tenggorokan, hingga otomatis otak kita akan merespon dan dari situlah muncul segala pemikiran-pemikiran negatif yang setiap hari kita rasakan. Jadi bagaimana cara mengatasi anxiety ini? Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa lebih berkembang, dan nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman nanti ketika saya mengupload video selanjutnya akan mendapatkan notifikasi dari handphone teman-teman ya. Jadi anxiety itu bisa disembuhkan dengan cara ya kita harus melawannya gitu ya. Ketika pemikiran kita panik segala macam dan jantung dada berdebar-debar ya, jantung berdebar-debar dan timbul rasa panik ya, hingga mau pingsan, pokoknya banyaklah sensasi-sensasi yang dirasakan saat asam lambung naik dan anxiety ya. Jadi gitu, anxiety itu nggak ada obatnya, jadi susah untuk diobati terkecuali gitu dari diri kita sendiri. Tidak ada obat untuk anxiety selain dari kita sendiri, dan cara mengatasinya itu, cara mengobatinya itu kita harus melawannya. Dan jika anxiety kita sedang asam lambung kita sedang kambuh, dada kita berdebar-debar, terus pokoknya seleyangan segala macam, yang harus kita lakukan itu ya kita tenangkan pikiran kita, hati kita tenangkan, kita pejamkan aja mata kita, dan kita berkata dalam hati bahwa saya ini nggak apa-apa, saya ini sehat, saya ini normal gitu, dan besok pun saya akan baik-baik saja, baik-baik lagi gitu ya. Sebab ya emang dengan sesuai dengan kenyataannya memang sebenarnya kita itu nggak apa-apa, hanya yaitu dari anxiety itu yang selalu menakut-nakuti kita ya, cemas yang berlebih gitu. Jadi positive thinking, kita harus positive thinking, jangan negative thinking ya. Karena kalau kita nggak bisa mengontrol pola pikir kita ya, kita tidak bisa melawan rasa takut kita, kecemasan kita tidak bisa menenangkan pemikiran dan hati kita, itu akan terus-terusan seperti itu gitu, justru akan memperburuk kondisi kita. Jadi cara mengatasinya itu kita harus menenangkan pola pikir kita dan hati kita, dan sebisa mungkin ya itu harus kita lakukan, dan berkata dalam hati kita itu bahwa kita itu nggak apa-apa, saya itu baik, saya itu sehat, dan besok pun saya akan kembali lagi seperti semula dan akan kembali normal lagi, karena ya memang seperti itu ya yang saya lakukan dulu juga seperti itu. Sering saya mengalami dulu ya rasa takut, cemas yang berlebih. Ini dari kisah saya ya, saya juga sama seperti kalian yang sekarang sedang merasakannya. Saya juga dulu pernah merasakan rasa takut, rasa cemas, pokoknya segala macam dah, sensasi-sensasi seleyangan, lagi duduk aja rasanya kayak mau jatuh, mau
jalan, jangankan jalan keluar, ke kamar mandi aja kayak takut banget, kayaknya takut pas jalan, takut jatuh gitu, takut pingsan, takut mati lah segala macam. Tapi alhamdulillah sampai saat ini gitu ya, dari setiap yang saya pikirkan itu hingga saya sembuh lagi belum ada yang kejadian gitu ya, alhamdulillah. Bukan pengen gitu ya, emang alhamdulillahnya gitu ya, belum ada yang kejadian. Dan jangan, walaupun itu ibaratnya kejadian ya mungkin udah takdir kita yang penting berpikirlah untuk positif, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi ya. Jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena itu akan menyiksa kalian ya. Jadi sebisa mungkin kalian harus happy aja, happy buat diri kalian itu happy. Karena gini ya, setiap kalian misalkan kambuh nih ya, badan udah gemeteran, keringat dingin, keluar segala macam, dada berdebar-debar, terus kepala seleyengan, terus kalian berobat, datang ke rumah sakit atau ke klinik ya, atau ke puskesmas. Begitu kalian datang, belum diobatin aja, baru ditanya-tanya aja ya, itu pasti badan kalian udah merasa enakan, udah merasa segar lagi, udah merasa gimana lagi. Karena apa? Karena dari setiap ucapan-ucapan yang baik itu ya, yang menggembirakan itu adalah unsur hipnoterapi untuk penyakit lambung, untuk penderita penyakit lambung dan anxiety ya. Untuk penderita anxiety itu sangat sangat berpengaruh itu ucapan-ucapan baik, dan sebaliknya ucapan-ucapan buruk juga itu sangat mempengaruhi. Jadi ketika ya, makanya kalian ya kalau misalkan bertanya gitu kepada orang tentang masalah lambung atau ya pokoknya tentang masalah penyakit lambung ya, jangan bertanya kepada orang yang tidak memahaminya. Karena orang yang memahami aja kadang ya membuat kita nggak nyaman gitu, apalagi orang yang nggak paham. Takutnya nanti kalau misalkan kalian bertanya kepada orang yang nggak mengerti tentang penyakit lambung, kalian bertanya jawabannya malah nakut-nakutin kita gitu ya, kayak semacam teman saya aja kemarin meninggal gara-gara asam lambung, padahal ya belum tentu ya. Walaupun itu iya mungkin ya udah takdir kita, yang penting kita berpikirnya positif lah, nggak usah takut mati. Setiap manusia itu pasti punya jadwal masing-masing untuk mati ya, untuk meninggal itu manusia itu udah punya jadwal masing-masing ya, jadi nggak usah ditakut-takutin ya. Dan sebisa dan ya yang harus kita lakukan itu ya memohon juga ya sama yang Maha Pencipta penyakit kita ya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon juga untuk diberikan kesehatan, karena ya Allah gitu yang membuat penyakit ini, dan Allah juga gitu yang bisa menyembuhkan ya. Jadi mintalah gitu ya, sambil beribadah juga ya, jalankan sholat 5 waktunya, beribadah dengan baik, meminta kepada Allah untuk kesehatan. Karena rasa takut itu benar-benar ya membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan kita mau ngapa-ngapain, kita ngedenger aja, misalkan ngedengar orang yang meninggal, tetangga kita misalkan ada yang meninggal, terus ada yang kecelakaan, itu badan udah gemeter banget ya, udah jantung udah berdebar-debar, pemikiran udah bertanya-tanya, pasti bertanya-tanya itu orang matinya kenapa ya, jangan-jangan matinya gara-gara penyakit yang sama yang saya rasakan, yang saya derita saat ini. Itu pasti segala pemikiran yang negatif itu akan muncul di dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar atau melihat sesuatu yang negatif. Dan makanya sebisa mungkin kalian harus bisa membahagiakanlah, buat diri kalian itu bahagia, buat otak kalian itu
tenang lah ya, hati kalian tenang, jadi berbahagialah gitu, jangan diambil pusing segala macam. Kalau misalkan kalian mau makan, terus kalau misalkan ada banyak pantangan, emang banyak ya pantangan yang harus kita jaga ya dari penyakit lambung ini. Sebab kalau kita salah makan aja itu kambuhnya kadang berhari-hari gitu ya. Jadi kita salah makan aja itu, kalau misalkan kamu udah berhari-hari pasti nggak nyaman badan kita. Jadi kita harus benar-benar juga selama pengobatan, obati dulu lambung kita ya. Dan dengan cara itu kita harus menjaga pola makan kita harus menjaga pola hidup sehat ya, kita harus menjaga pola pikir, kita harus benar-benar menjaganya. Terus kita sambil obati juga anxiety-nya, kita obati anxiety-nya dengan cara seperti itu ya. Kita harus bisa melawan rasa takut itu ya. Tanamkan dalam hati kalian itu bahwa diri kalian itu baik-baik aja, bahwa diri kalian itu sehat ya, bahwa diri kalian itu normal. Terus kalian setiap olahraga, sambil olahraga kalian berkata aja dalam hati, atau mau teriak-teriak juga bahwa diri kalian itu sehat, saya sehat, saya sehat, saya normal gitu ya, saya nggak apa-apa. Itu justru akan lebih baik gitu ya. Sebab jika kalian terus-terusan seperti itu, nggak bisa mengontrol pola pikir kalian, mau sampai kapan kalian terpuruk terus gitu ya dalam kondisi yang seperti itu. Bangkitlah ya, jangan terus-terusan kita tersiksa dengan menghadapi penyakit ini ya. Jadi jangan menganggap bahwa kalian itu sendiri, banyak banget ya orang yang menderita penyakit ini, banyak, bukan kalian sendiri aja. Karena penyakit ini itu, penyakit lambung itu penyakit sejuta umat, sejuta sensasi dan sejuta rasa. Jadi hampir semuanya, kalau penyakit emah mungkin semua orang juga punya ya kalau penyakit emah. Cuma kalau penyakit GERD itu kan awal dari emah gitu ya, awal dari emah. Karena kita sering terus-terusan sering telat makan ya, sering melalaikan yang namanya makan. Jadi asam lambung kita itu si lambung kita itu terus-terusan memproduksi asam hinggalah membentur ke area dinding kita ya, hingga luka dan longgar terus keluar dari katup lambung ya. Karena seringnya kita telat makan, jadi kan di dalam lambung kita itu nggak ada yang dicerna ya oleh lambung, jadi dia menyakiti dirinya sendiri gitu, melukai diri sendiri. Jadi seperti itu. Makanya kalian ya untuk anxiety itu seperti itu ya, kalian harus untuk mengatasi anxiety itu kalian harus yang seperti saya katakan tadi, harus bisa menenangkan pikiran dan hati kalian dengan baik ya, mengontrol. Begitu kalian merasakan kepanikan, merasakan pokoknya panik segala macam, merasa layangan kayak mau pingsan, sebisa mungkin tenangkan dulu hati kalian ya, sebisa mungkin tenangkan dulu hati kalian dan berkata dalam hati bahwa saya ini nggak apa-apa. Terus kalian ambil air hangat ya, air hangat, minum air hangat, banyakin minum air putih hangat ya. Terus kalau bisa makan ya, makan, insya Allah nanti juga akan membaik lagi ya kalau kalian udah makan. Karena kunci dari penyakit ini itu jangan telat makan, karena kalau telat makan asam lambung naik pasti otak kita akan merespon, akan panik lagi gitu. Akan panik, akan cemas lagi. Dan cara mengatasi kecemasan itu ya seperti itu ya, kita harus bisa mengontrol pola pikir kita dan hati kita ya, dan dalam hati berkata terus bahwa saya itu sehat, saya itu kuat, dan saya itu baik-baik aja ya. Pokoknya berkata dalam hati kalian itu ucapan-ucapan yang positif ya, karena dari ucapan yang positif itu akan mempengaruhi ke pikiran kalian, akan memperbaik cara kerja pikiran kalian. Jadi jangan merasa sendiri, banyak banget ya orang yang terkena penyakit
banyak banget, bahkan di kampung saya juga banyak banget. Dan alhamdulillah ada ya yang udah saya kasih saran juga, alhamdulillah udah sembuh. Dan ada juga yang ngeyel gitu ya, ada yang ngeyel gitu ya, jadi ngerasa dirinya itu paham gitu, karena rasa kecemasannya itu ya, karena rasa kecemasannya itu merasa bahwa dirinya itu tahu, padahal ya emang dia nggak tahu, dia dasarnya makanya nggak sembuh. Tapi yang saya sering lihat gitu, orang yang suka ngeluh inilah cemas, tapi giliran dikasih solusi ya gitu, wah saya kemarin juga udah kayak gini. Padahal ya yang saya jelaskan itu kalian harus benar-benar menjaga pola makan, pola hidup sehat, dan pola pikir kalian dengan baik. Jika kalian melalaikan satu saja dari ketiga pola ini, itu akan sulitnya untuk sembuh ya. Dan cara mengatasi anxiety itu seperti itu, tenangkan pikiran kalian dan tenangkan juga hati kalian ya, karena hati dan pikiran itu ibaratnya connect juga ya, dari pemikiran ke hati, dari hati ke pemikiran, ada connect juga. Sebisa mungkin kalian kontrol, sebisa mungkin kalian tenangkan, insya Allah akan membaik ya. Jangan lupa banyakin minum, dan minum air hangat dan minum obat juga ya, entah itu mau obat dari dokter, entah itu mau obat-obat herbal. Untuk obat-obat herbal udah saya jelaskan di videonya ya, di video saya yang sebelumnya udah saya jelaskan untuk obat herbalnya. Itu juga tergantung ya, kadang ada kecocokan, kadang ada enggak ya. Tergantung kitanya ya, tergantung obat itu ya. Kalau obat herbal itu kadang cocok di orang lain, belum tentu cocok di kita gitu ya. Mungkin sekian ya untuk video kali ini. Semoga kalian cepat pulih dan sehat kembali, semoga bisa cepat beraktivitas seperti biasanya ya. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.